Pesawat luar angkasa bernama Orbiter 9 yang hanya diawaki satu orang gadis berumur 19 tahunan ini, kedatangan teknisi pria yang hanya datang untuk memperbaiki pesawat jikalau ada kerusakan. Tanpa diduga sesudah memperbaiki dan beristirahat, sang gadis memutuskan hinggap di atasnya sebelum teknisi itu pulang ke bumi. Sebelum kejadian itu terlaksana, diketahui astronot yang bernama Helena sudah 19 tahun lebih menjalani misi ruang angkasa menuju planet bernama Celeste yang rencananya akan dijadikan tempat tinggal pengganti bumi. Selama berada di dalam pesawat, Helena melakukan rutinitas dengan berolahraga dan juga wajib mengirim kondisi kesehatan tubuhnya ke kantor pusat yang ada di bumi. Diketahui saat Helena berumur 3 tahun, ibu dan ayahnya terpaksa mengorbankan diri dengan keluar dari pesawat manakala ada kerusakan di perlengkapan penyuplai oksigen, sehingga sedari kecil, dia diurus oleh suara kecerdasan buatan bernama Rebecca yang mengarahkan semua tindak tanduknya di dalam pesawat. Dalam video yang ditinggalkan orang tua Helena itu, ibu dan ayahnya menjelaskan kalau oksigen yang tersisa hanya cukup sampai teknisi yang dikirimkan dari pusat datang untuk memperbaikinya. Setelah bertahun-tahun sendirian di ruang terbatas itu, akhirnya pesawat teknisi datang dan mulai melakukan koneksi yang menyebabkan guncangan, sehingga Helena tampak antusias menyambut manusia lain yang datang ke pesawatnya. Dengan pakaian khas astronot, teknisi itu mengenalkan dirinya bernama Alex, sementara Helena tampak takjub mengetahui kalau dirinya sudah tak sendiri lagi. Tanpa membuang waktu, Alex langsung memperbaiki kerusakan penyuplai oksigen, sambil dibantu oleh robot kecilnya yang berfungsi merekam, dan juga menemukan kabel yang rusak. Sementara itu, Helena berusaha membahagiakan tamunya dengan menyiapkan hidangan, dan kemudian mengajak Alex untuk makan bersama, sambil sedikit memaksa dengan berkata kalau dia belum pernah makan ditemani manusia lain, sehingga Alex pun mengiyakan. Dengan menggunakan celana pendek saat makan bersama, Helena menjelaskan mengapa orang tuanya mengorbankan hidup agar dirinya bisa sampai ke Celeste. Namun Alex tampak tidak antusias mendengar ceritanya dan menjawab sekedarnya saja. Setelah makan dan beristirahat sebentar, Alex kembali melanjutkan pekerjaannya, sementara Helena yang ingin mencari perhatian sang teknisi, berpapasan dengan robot kecil dan menggunakan kesempatan itu untuk menceritakan betapa bahagia dirinya dengan kedatangan Alex. Berjam-jam kemudian, Alex menyampaikan pada Helena bahwasanya kerusakan telah diperbaiki dan akan pulang besok, sehingga Helena tampak kecewa karena Alex baru sebentar di sini. Di tengah malam saat jam tidur, Helena sengaja bangun untuk memanfaatkan kesempatan emas karena pria satu-satunya yang pernah ditemui akan segera kembali ke bumi. Helena pun langsung membuka kamar Alex tanpa permisi dan hinggap di atasnya yang membuat Alex sedikit terkejut, namun Alex akhirnya tidak menolak rejeki nomplok tersebut. Keesokan paginya, Alex bangun dan menyadari kalau ia harus segera pulang dengan tidak membangunkan Helena. Ia pun mengemas peralatannya sementara Helena masih tidur pulas. Tanpa diduga, Helena bangun di saat Alex tinggal selangkah lagi keluar, sambil menunjukkan muka bete, karena tidak dibangunkan untuk sekedar mengucap perpisahan. Namun sayangnya, Alex tak menunjukkan tanda kesedihan sementara Helena tetap gusar, karena dalam 20 tahun lagi, takkan ada manusia lain yang datang ke pesawatnya. Yang mengejutkan pun terjadi, saat keluar dari pesawat, Alex berjalan di sebuah lorong dan membuka pakaian astronotnya, serta masuk ke lift yang ada di sana. Setelah naik beberapa meter, dia bukannya keluar dari pesawat luar angkasa, melainkan sebuah simulator yang didesain seperti bunker dan masih berada di bumi. Dia segera menuju ke mobilnya yang terparkir di hutan tersebut, dengan terlihat rambu peringatan bahwa tempat ini memiliki paparan radiasi nuklir yang sangat tinggi sehingga berbahaya bagi manusia. Setelah membuka pakaian astronot, dia memasukkannya ke dalam box isolasi dan kemudian menjalankan kendaraannya. Di sini kita melihat bukan cuma satu simulator yang ada di area hutan tersebut, dan beberapa saat kemudian, Alex sampai di sebuah kantor pusat yang menjalankan proyek simulator tadi yang dinamakan program Orbit, serta dijaga ketat oleh pasukan militer. Tampak kantor tersebut memonitor simulator yang ditempati Helena, dan Alex bertemu dengan ketua tim program tersebut yang bernama Hugo, yang menjelaskan kalau program simulator itu berhasil, maka dalam 20 tahun lagi, manusia benar-benar bisa tinggal di planet lain. Namun, Alex mempermasalahkan pada subjek atau orang yang diteliti di simulator karena tidak diberitahu kebenarannya, sehingga Hugo marah dan meminta Alex tetap bekerja sesuai instruksinya. Alex kemudian pulang dari sana dengan dilakukan pemeriksaan secara ketat terlebih dahulu, menggunakan alat pemindai radiasi sebelum diizinkan keluar. Diketahui kalau tempat kerjanya tersebut terletak di daerah pegunungan yang jauh dari pemukiman penduduk, karena di malam hari, Alex baru tiba di apartemennya. Setelah beristirahat sebentar, dia masuk ke ruang kerjanya yang dikunci untuk menginput data-data simulator yang telah dikunjungi dan diketahui kalau jumlah subjek yang ada di simulator berjumlah 10. Di sisi lain, Helena kembali merasa kesepian dan acap kali melihat video yang ada di bumi untuk mengobati kesendiriannya. Keesokan harinya, Alex bertemu dengan sahabatnya yang merupakan dokter bernama Chow dan diberitahu kalau tubuh Alex terpapar radiasi walau masih dalam batas wajar. Setelah sampai apartemen, Alex mendengar berita kalau bumi makin rusak dan kemudian tak sengaja melihat video curahan hati Helena pada robot kecil yang berkata bahwa kedatangan Alex sangat berharga bagi hidupnya. Keesokan paginya,
Alex bersiap untuk melakukan pekerjaan di simulator selanjutnya, dan setelah selesai dari simulator nomor 10, dia berhenti di simulator 9, yang ditempati Helena, sambil merenungkan sesuatu. Setelah pulang dari kantor pusat, Alex berkunjung ke psikolog untuk mengobati penyakit kecemasannya, sekaligus menceritakan unek-uneknya mengenai pekerjaannya sebagai ilmuwan program orbit. Dia ditampilkan sebuah video interaktif serigala, yang sebenarnya adalah seorang psikolog bernama Sylvia, dan mulai bercerita agak rahasia mengenai kegusarannya terhadap subjek di simulator, yang dia anggap sebagai kelinci percobaan. Setelah menjalani sesi terapi tersebut, Alex pulang dan kembali melihat video Helena, sampai dirinya tak bisa tidur, sehingga Sylvia menenangkannya. Namun, Alex tak bisa berhenti memikirkan Helena yang pastinya kesepian di simulator tersebut, sehingga di hari itu juga, dia memutuskan untuk mendatangi simulator Helena untuk berbuat sesuatu. Tanpa diduga, dia berjalan masuk ke simulator tersebut tanpa diketahui siapapun, sehingga Helena kaget dengan adanya koneksi yang dipikirnya pesawat nyasar, dan ia pun langsung terkejut manakala Alex yang muncul tanpa mengenakan pakaian astronot. Alex lalu berkata kalau tempat ini bukanlah pesawat, melainkan hanya simulator, namun Helena belum mempercayainya, sehingga Alex membuktikan dengan mengambil kamera tersembunyi yang sudah dia sadap. Karena masih belum percaya, Alex pun mengaktifkan alat pelacak tanam yang ada di pergelangan Helena, dan kemudian mengambilnya sehingga Helena makin full bingung. Untuk membuatnya lebih percaya, Alex memperlihatkan luar angkasa yang selama ini dilihat ternyata hanyalah sebuah layar TV, sehingga Helena langsung syok. Kemudian setelah Alex meretas sistem yang membuat Helena seperti masih berada di pesawat, keduanya pun keluar dari simulator tersebut. Dengan menggenggam erat tangan Alex, Helena terlihat takut saat menaiki lift, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, dia merasakan sinar matahari, beserta udara murni, yang dihasilkan oleh tumbuhan yang ada di sekitarnya. Alex pun langsung mengarahkan Helena bersembunyi di box isolasi untuk sementara, dan mulai menjalankan mobilnya pergi dari tempat tersebut. Namun sesampainya di gerbang keluar, petugas jaga mendapati alat pemindainya menemukan radiasi di bagian belakang mobil, sehingga Alex panik dan bersiap untuk kabur. Untungnya, petugas hanya mengangkat pakaian astronotnya tanpa membuka box isolasi sehingga Alex diizinkan lewat. Setelah berkendara cukup jauh, Helena dikeluarkan, dan Alex menjelaskan bahwa orang tua Helena yang meninggalkan rekaman video bukanlah orang tuanya melainkan hanya seorang ilmuwan militer yang ditugaskan membesarkan Helena selama 3 tahun, sehingga hal itu membuat Helena sangat terpukul. Sebelum melanjutkan perjalanan, Alex meminta agar Helena tidak bercerita ke siapapun mengenai kehidupannya di simulator, dan beberapa jam kemudian, mereka sampai ke apartemen Alex, yang tampak aneh bagi Helena. Untuk pertama kalinya, Helena merasakan terpaan hujan di tubuhnya, dan saking bahagianya, dia mengajak Alex ikut serta yang kemudian berujung pada tindakan unboxing. Sebangunnya dari tidur, Helena mendapati catatan yang ditinggalkan oleh Alex, yang berisi agar dirinya tidak keluar apartemen, serta memberi posisi tempat kerjanya atau kantor pusat berada. Di sisi lain, Alex masuk ke kantor pusat untuk sekedar absen, agar tak menimbulkan kecurigaan, dan kemudian malam harinya pergi ke psikolog, untuk bercerita bahwa dirinya sudah membawa subjek keluar dari simulator tanpa sepengetahuan siapapun. Sylvia yang tahu kalau program simulator merupakan proyek strategis pemerintah, segera menghampiri Alex untuk memberikan tempat persembunyian, jikalau pemerintah memburunya. Setelah pulang, Alex mengajak Helena jalan-jalan ke akuarium yang ada di Ancol, yang membuat Helena takjub melihat ikan kontes di depan matanya untuk pertama kali. Malam itu pun semakin mempererat hubungan keduanya, dan keesokan paginya di saat Alex masih tertidur, Helena penasaran dengan ruangan yang dikunci menggunakan pola, sehingga Alex terbangun setelah mendengar pola kunci yang salah. Dengan niat memberitahu pekerjaannya pada Helena, Alex pun menunjukkan isi ruang kerjanya yang berisi monitor, dan membocorkan kalau ke-10 subjek yang ditempatkan di simulator sebenarnya tidak akan pernah diterbangkan kemanapun. Helena pun yang mendengar kenyataan sebenarnya mengenai proyek tersebut, lebih tercengang manakala Alex menjelaskan kalau subjek hanya bisa keluar jikalau sudah mati, karena tujuan dari penelitian tersebut adalah seberapa lama mereka bisa bertahan di simulator. Malam harinya, Alex mengajak Helena nongkrong bersama sahabatnya, dan di sana Helena mengetahui kalau bumi memang mulai tidak layak huni, sehingga karena itulah pemerintah mempersiapkan program berangkat ke planet lain, tanpa masyarakat diberitahu kalau persiapan tersebut melibatkan 10 subjek yang dibuat seolah berada di dalam pesawat. Saat mengirim data Helena agar kantor pusat tidak curiga, Helena menunjukkan kulitnya yang mengalami kemerahan, sehingga Alex membawanya ke rumah sakit tempat Chow bekerja. Setelah dilakukan pemeriksaan, Chow mendapati kulit Helena memiliki lapisan epidermis tipis seperti orang yang tidak pernah terpapar matahari, yang membuat Chow curiga, namun Alex tetap merahasiakannya. Keesokan harinya di mana terlihat udara kotor menyelimuti seluruh kota, Alex masuk ke kantor sementara Helena bosan di apartemen, sehingga dirinya memutuskan masuk ke ruang kerja Alex yang tak terkunci. Matanya kemudian tertuju pada kumpulan arsip lengkap yang berisi ke-10 subjek yang berada di simulator. Dan ketika membuka arsipnya sendiri, Helena menemukan kalau dirinya merupakan subjek hasil cloning, sehingga dirinya memutuskan menemui pasangan yang ada di rekaman pesawat. Dengan menaiki kereta sesuai alamat di arsip, ia kemudian menuju rumah pasangan tersebut, sementara Alex sedang rapat dengan para petinggi program orbit, di mana Hugo berterima kasih pada pihak militer karena telah diizinkan mengakses penyedia cloning.
Setelah Helena sampai, keduanya menjelaskan kalau benar Helena merupakan kloning dari manusia lain, dan sebagai ilmuwan militer, kedua pasangan tersebut mengaku hanya ditugaskan membesarkannya sampai umur 3 tahun sebelum meninggalkannya sendirian di dalam simulator. Di sisi lain, Alex OTW pulang dan sesampainya di apartemen, dia mengetahui kalau Helena sudah melihat arsip rahasianya, sehingga kepanikan muncul di wajahnya. Ketika Helena masih hancur mendengar kenyataan hidupnya, ia dipasangi gelang pelacak yang membuat istrinya marah, sehingga sang suami langsung dihentikan untuk melapor ke kantor pusat. Kemudian, pelacak Helena dilepas dan wanita itu merasa tidak tega dengannya sambil memeluknya dengan erat. Sementara Hugo sudah mengetahui ada subjek yang berada di luar simulator sehingga memerintahkan pasukan untuk memburu subjek tersebut. Helena diminta segera pergi dari rumah itu karena sinyal pelacak sudah terkirim ke pusat dan sesampainya di apartemen, dia marah dengan Alex yang tidak memberitahu kebenaran kalau dirinya adalah hasil cloning. Namun Alex meminta maaf dengan tulus dan kemudian mereka kabur ke sebuah penginapan. Keesokan paginya, pemimpin dunia dari program orbit yang bernama Catherine datang jauh-jauh dari Amerika setelah mendengar ada subjek yang keluar dari simulator. Tanpa banyak cincong, Hugo diperintahkan untuk segera menangkap Helena, entah itu hidup atau mati, karena keberadaannya sudah tidak diperlukan di proyek tersebut. Hugo pun membawa 2 pasukan bersenjatanya menuju apartemen Alex dan segera menggeledah barang-barangnya serta masuk ke ruang kerjanya. Ternyata dugaan Hugo benar, bahwa Alex lah yang sudah membawa kabur Helena dan segera melakukan pencarian selanjutnya di tempat Alex biasa berkonsultasi masalah hidup. Sementara itu, Alex dan Helena mengemas barang-barangnya dari penginapan untuk bertemu Sylvia di tempat kerjanya serta mengambil kunci rumah Sylvia dengan tujuan kabur dari kejaran Hugo. Tanpa diduga, Hugo sudah sampai di sana sehingga Sylvia keluar agar Hugo tidak masuk ke ruangan yang ada Helena dan Alex. Namun, dia ditodong oleh pasukan Hugo untuk dipaksa memberitahu yang sebenarnya. Hugo pun meminta berkas konsultasi Alex, namun Sylvia hanya menunjukkan pekerjaannya, yaitu sebagai seorang psikolog yang menggunakan media virtual reality agar pasiennya lebih terbuka dalam menceritakan permasalahan. Tanpa diduga, pasukannya melihat bahwa virtual reality-nya bergerak seperti manusia, sehingga Hugo curiga kalau di balik layar tersebut adalah 2 orang yang sedang mereka cari. Sylvia pun kembali ditodong, lalu ketika Sylvia banyak omon-omon, dia pun didor yang menyebabkan Helena berteriak, sehingga Hugo menyadari keberadaan keduanya. Alex dan Helena pun langsung lari dari ruangan tersebut, sementara 2 pasukan Hugo langsung mengejar mereka dengan senjata di tangan. Saat keduanya terpojok dan satu-satunya jalan adalah melompat ke gedung lain, Helena memaksa Alex lompat duluan. Namun setelah Alex berhasil, Helena memutuskan menyerahkan diri demi keselamatan Alex. Beberapa jam kemudian, Alex menemui Chow dan mengetahui kalau hasil pemeriksaan dokter, Helena mengalami mutasi epidermis yang menyebabkan Helena tidak bisa hidup selain di dalam simulator. Bukan hanya itu, Chow juga memberitahu kalau Helena ternyata sedang hamil. Kemudian, Alex sampai ke rumah yang dipinjamkan Sylvia untuk beristirahat sejenak dan merencanakan sesuatu, sementara Helena menyatakan kesiapannya kembali ke simulator, namun ditolak mentah-mentah oleh Hugo dengan alasan rantai analisis di simulator 9 sudah terputus sehingga keberadaan Helena dinyatakan tidak berguna. Setelah itu, Hugo menanyakan Catherine mengenai keputusan yang akan dilakukan pada Helena dan dengan tegas Catherine memerintahkan Hugo untuk membunuhnya. Alex yang sudah menyusun rencana langsung menelpon Hugo untuk membicarakan kesepakatan. Namun, Hugo tidak mau mendengar apapun perkataan Alex dan tetap pada rencananya untuk menyuntik mati Helena. Karena ditolak sebelum menerangkan kesepakatannya, Alex langsung menerobos masuk ke kantor pusat, sehingga para penjaga langsung mengepungnya. Saat sampai, Alex berpura-pura memiliki janji dengan Hugo, namun dirinya tetap dilumpuhkan dan langsung dibawa ke ruang tahanan. Ketika diinterogasi Hugo, Alex menuturkan kalau dirinya ingin berada di simulator selamanya dengan Helena dan menjelaskan kalau Helena sedang hamil, sehingga hal itu bisa berkontribusi besar terhadap penelitian yang diketuai oleh Hugo. Setelah mengetahui berita besar tersebut, Hugo melapor pada Catherine, yang tanpa diduga, Catherine juga setuju dengan memasukkan Alex dan Helena ke dalam simulator untuk selamanya. Beberapa tahun kemudian setelah menjalani hidup di dalam simulator nomor 9, anak dari Alex dan Helena yang merupakan perpaduan dari manusia asli dengan kloningan, keluar dari simulator sesuai kesepakatan dengan Hugo.